Halo, apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Selalu ini ya kata-kata yang sekarang menurut saya paling penting diucapkan tuh sehat dan selamat gitu ya, Bung Rocky. Iya, ini mata saya lagi capek habis baca-baca. Oh, Habis baca novelnya Agatha Christie us. tentang pembunuhan yang terbongkar. Iya 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 iya. Wah, ini menarik itu ya, apa, detektifnya itu kalau Agatha Christie itu terkenal sekali kan, Hercule Hercule Poirot, namanya Hercule Poirot. ya, iya iya, itu terkenal sekali. Ya. Nah, kasus kita kalau ngomongin soal detektif ini sedang menarik karena sedang heboh lah berkaitan dengan tiga orang tersangka tewasnya 6 orang Laskar FPI Front Pembela Islam. Jadi ada lama tidak dijelaskan siapa orang-orang ini, tiba-tiba muncul penjelasan dari polisi bahwa salah satu dari mereka ini tewas karena kecelakaan. Tapi kemudian ada akun-akun anonim lah, tapi kelihatannya cukup valid, opposite dan juga Tempo melansir data itu itu orangnya berbeda tuh gitu. Nah, jadi kelihatannya kalau versi Tempo ada yang orang sudah meninggal, ada polisi yang meninggal dikorbankan. Jadi ada yang coba ditutupi. Kira-kira begitu konstruksinya ini, Bung Rocky. Ini betul-betul mirip dengan cara Agatha Christie membongkar kejahatan itu. Agatha Christie itu kalau dia menulis melalui cara berpikir tokohnya yaitu Hercule Poirot. Jadi bab terakhir dibikin dulu tuh. Agatha Christie menulis selalu kesimpulannya dibuat dulu, baru dia susun ke depan itu. Jadi udah tahu ujungnya tuh. Ini sebetulnya mirip juga dengan kasus kilometer 50 ini. Jadi kalau Agatha Christie bikin novel mungkin dia akan sebutin kilometer 50. Sebuah sebuah kerangka cerita yang sudah selesai gitu. Dan itu memperlihatkan bahwa akhirnya jurnalis itu yang paling peka untuk mendeteksi hal yang disebut di dalam adagium kriminalitas. Tidak ada kejahatan yang sempurna tuh. Selalu ada jejak tuh. Nah, menghilangkan jejak juga menimbulkan jejak baru tuh. Demikian seterusnya tuh. Dalam teori semiotik begitu. Menghapus jejak artinya membuat jejak itu. Jadi kelihatannya permainan-permainan opini publik tidak bisa lagi dikendalikan sehingga harus dicari semacam bab 2 dari cara berpikir Hercule Poirot, yaitu melenyapkan barang bukti dengan sekaligus melenyapkan pelaku itu. Tetapi itu nanti akan bersambung, sebab begitu dilenyapkan barang buktinya, orang menganggap bahwa pelenyapan itu adalah bukti baru tentang pelenyapan. Jadi cara berpikir semacam ini yang sebetulnya kita tahu dari awal, karena peristiwa ini hendak dialihkan isunya menjadi isu seolah bukan isu penguntitan, tapi isu penghadangan. Bahkan dianggap sebagai upaya dari FPI untuk menghadang pekerjaan pengintaian itu. Jadi dari awal frame-nya udah kacau. Dan itu yang menyebabkan jejaknya makin lama makin terbuka. Nah, kesulitan pemerintah sekarang adalah menunggu hasil sidang Habib Rizik sambil mencicil proses penutupan kasus di kilometer 50 tuh. Sebab kalau dia terbuka sementara Habib Rizik masih di sidang, itu berantakan seluruh skenario kekuasaan. Jadi kita menunggu Hercule Poirot membongkar kasus ini. Jadi saya kira itu polisi-polisi pasti juga banyak yang menggemari Agatha Christie dan mereka tahu no perfect crime. Gitu. Jadi dengan modal itu kan mereka tahu bahwa pasti akan bakal ketemu gitu karena selalu ada lubang gitu yang dibuat. Tapi kalau kali ini saya kira bukan lubang lagi itu. Ini sudah melebar karena memang sebelumnya kan disebutkan ada 6 orang tersangka FPI. 6 orang yang tewas itu kan dijadikan tersangka Laskar FPI kan sempat dan kemudian heboh gitu. Apa dasarnya mereka menjadi tersangka? Itu karena laporan dari 3 orang polisi tadi, yang kemudian 3 orang polisi inilah yang dijadikan tersangka kan gitu dalam kasus kilometer 50. Tapi kemudian yang menarik itu bahwa nama-namanya ada kok muncul di Tempo juga, di koran Tempo muncul nama-nama si pelaku penembakan itu. Tetapi yang juga cukup menarik, Tempo menyebut kelihatannya para prajurit ini level bawah, karena itu kalau
Bayangkara itu apa ya, kalau tentara itu sersan gitu ya levelnya ya. Ya mereka ini hanya menjadi korban karena ada tokoh yang dilindungi. Nah, sampai sekarang kan misalnya disebut pada waktu itu ada mobil Land Cruiser yang tiba di lokasi kilometer 50. Nggak mungkin seorang prajurit pakai mobil Land Cruiser kan, Bung Rocky. Jadi seluruh jejak itulah yang sebetulnya kalau dari awal diperlihatkan bahwa penghadangan Habib Rizik itu adalah upaya untuk mencegah dia keluar dari Jakarta misalnya, itu lebih mudah dimengerti. Tapi ini mengintai, disebut mengintai. Pengintai itu harusnya berhenti ketika kemungkinan dia diketahui sedang mengintai makin kentara, mestinya dia berhenti. Tapi dia lanjutkan itu dengan pembunuhan itu dan unlawful killing. Nah itu artinya sebetulnya memang tugasnya adalah membunuh. Kan di dalam pikiran ilmu kriminalitas kan itu ujungnya kan, resultnya terbunuh. Maka jangan dianggap bahwa itu adalah ketidaksengajaan tuh. Mestinya ketidaksengajaan itu bisa dihindari kalau pengintaiannya berhenti. Tapi kebiasaan kita seolah-olah menganggap bahwa ini adalah dalam rangka membela diri tuh. Loh, pengintai itu nggak boleh membela diri. Dia justru mesti laporkan hasil pengintaian itu secara sempurna tuh. Nah sekarang terjadi kekacauan, mesti dicari keterangan dari mereka yang udah meninggal. Dalam prinsip hukum pidana ada dalil habeas corpus, bawalah jenazah itu ke depan sidang pengadilan tuh. Nah ini soalnya tuh, apa yang mau diucapkan oleh si saksi, entah dia saksi kunci, saksi pelaku, atau saksi yang sekedar dioperasikan oleh atasannya yang lebih berpangkat tinggi, nggak mungkin lagi diucapkan. Maka mulailah tutup menutupi lubang tadi itu. Nah sebetulnya menutupi lubang itu harus dengan lubang yang lebih besar. Kalau lubang lebih kecil dia masuk lubang juga kan. Nah sekarang lubang itu terlalu kecil. Sementara publik menganggap ada lubang yang lebih besar yang harus ditutupi. Itu artinya ada hierarki kepangkatan yang sebetulnya juga udah diinsinuasikan oleh Komnas HAM, tapi kemudian berhenti isu itu karena dianggap Komnas HAM melampaui kewenangannya untuk menguji dalil-dalil pembuktian itu tuh. Tapi publik tetap tuntut agar supaya satu paket dengan soal Habib Rizik ini diselesaikan tuh. Jadi jangan menganggap bahwa karena Habib Rizik nanti akan dihukum, maka soal kilometer 50 dipisahkan deliknya. Memang deliknya berbeda, yang sana kerumunan, yang ini pembunuhan. Tapi itu satu rangkaian peristiwa tuh. Dan sebab akibat itu yang harus diperlihatkan di pengadilan. Ya. Saya kira ini pertaruhan baik bagi lembaga Polri dan Kapolri yang baru dan juga bagi pemerintah gitu. Kita kan ingat kalau kasus-kasus ini meskipun tidak terlalu tepat ya pembandingnya itu pada kasus penculikan aktivis tahun 98 dulu ya, ketika yang pada waktu itu melibatkan Kopassus. Dan memang dan pada kasus itu pun nggak ada yang mati korbannya karena banyak yang diculik kemudian bebas. Orang masih banyak saksinya, Andi Arief, terus waktu almarhum Haryanto Taslam, bahkan sekarang yang terlibat di Gerindra, saya tiba-tiba kok lupa nama teman kita itu yang diculik oleh tim Mawar kemudian malah jadi anggota DPR, sekarang anggota Pius Lustri Lanang ya, sekarang BPK gitu ya. Pada waktu itu bahkan kemudian ada Dewan Kehormatan Militer, jadi dan kemudian Prabowo dicopot kan, sementara para perwiranya itu dibawa ke pengadilan. Nah kasus ini saya kira sebenarnya model semacam itu bisa dilakukan oleh pimpinan Polri kan, dua tingkat ke atas yang harus dicopot tuh biasanya. Iya, tapi pada waktu itu orang mudah mengerti bahwa kasusnya pasti dia ditujukan pada Prabowo dan kesepakatan, ya sebut aja semacam kesepakatan etis keperwiraan memutuskan untuk mencopot Prabowo itu. Tapi hari ini soalnya jadi lain karena dimensi politiknya masih terlihat sangat kuat. Pengadilan Habib Rizik masih berlangsung. Pertukaran pimpinan di Polri pada saat kasus ini mulai juga diperhitungkan itu. Nah, sekarang problemnya ada pada Kapolri sebetulnya tuh. Dan Kapolri tentu tahu bahwa kasus ini nggak bisa ditunda karena dia bertanding dengan isu politik di luar tuh.
Ini soalnya tuh pada waktu kasus Prabowo isu politiknya udah selesai tuh, karena udah terjadi pergantian kekuasaan sehingga dengan mudah rejim yang baru mengambil alih isu itu, kasus itu tuh. Yang sekarang rejimnya sama, masih dalam pemerintahan Pak Jokowi itu. Jadi tanggung jawab ini yang memusingkan, saya kira saya bisa pahami betapa pusing Kapolri hari ini, karena dia akhirnya harus secara hati-hati. Karena itu terlihat bahwa polisi mulai mencicil bukti-bukti baru untuk sekedar melegakan kerisauan publik. Itu misalnya polisi mengungkapkan bahwa apa namanya itu, bukan polisi yang memerintahkan pemblokiran rekening FPI itu. Ini hal yang serius. Karena artinya polisi tahu bahwa ada elemen lain di dalam kasus FPI. Berarti juga di kilometer 50 ada elemen lain. Entah itu dari dalam kepolisian sendiri yang melanggar aturan atau tidak patuh pada perintah awal atau menafsirkan berlebih perintah awal. Atau memang ada yang disiapkan, biasanya orang berpikir ada dua tim yang disiapkan sebetulnya. Yang satu sebagai kamuflase, yang lain yang sebetulnya eksekutor gitu. Nah, bagian ini udah masuk dalam pikiran publik. Kontra sudah bicara, Tempo udah bicara tuh, FNN wartawannya udah lakukan investigasi ke sana. Sekarang keputusannya Kapolri mau apain kasus ini? Sudah masuk di pengadilan, proses pidananya udah berlangsung tuh. Sementara variabel politik menunggu dengan cemas. Kalau kasus ini terbongkar, itu berarti ada bintang-bintang yang juga akan berguguran itu. Karena hierarki jabatan melekat di dalam dirinya, tanggung jawab mestinya kan. Kan itu soalnya tuh. Ya. Nah, tapi kan fakta-fakta sebenarnya yang muncul kepada publik seperti tadi yang disebut mulai transparan nih. Justru di situ kan dilema. Bahkan kemudian seperti dikatakan Tempo ini ada kemungkinan kelihatannya perlu ada tumbal, ada yang perlu dikorbankan. Kan kita kemudian juga ingat pada kasus Novel Baswedan misalnya gitu kan. Novel Baswedan juga setelah tarik menarik sekian lama akhirnya muncul ada tersangka dan itu pun akhirnya kena pidana dengan pidana yang sangat ringan gitu. Nah, dalam kasus ini skenario-nya kelihatannya menjadi agak kacau. Tadinya kita menduga mulus ini akan ada 3 orang level prajurit di kalangan polisi yang akan dikorbankan. Nah, tiba-tiba muncul upaya lain menutupi ini dengan muncul nama yang polisi yang tewas karena kecelakaan. Ini menjadi masalah kalau kemudian keluarga dari polisi yang tewas karena kecelakaan ini kemudian mempersoalkan juga. Ini bakal jadi rame itu kan. Mereka tiba-tiba kok tiba-tiba suami gua udah meninggal dipersoalkan kan gitu. Dari awal memang udah kelihatan ini skenario compang-camping gitu. Itu kalau Agatha Christie mungkin belum selesai, tapi orang udah baca novelnya. Padahal Agatha Christie masih mengedit novelnya tuh. Yang bab 3 dipindahin ke bab 2. Orang keburu baca tuh. Jadi compang-camping lah. Tapi pola ini menetap itu, yaitu mencarikan pihak ketiga tuh. Artinya kesulitan mencarikan pihak ketiga. Maka yang tidak masuk akal pun diajukan sebagai dalil kan. Wah, ini yang dia terbunuh. Loh, terbunuhnya kapan? Kasusnya kapan? Namanya beda. Jadi seolah-olah kepolisian nggak punya file digital apa? Yang diucapkan Januari, kenapa perlengkapan argumentasinya baru sekarang gitu kan? Dari segitu aja time lag itu udah mencurigakan. Itu pertanda bahwa memang ini sedang menuju pada jalan buntu tuh. Dan dalam keadaan itu orang panik, siapa aja diajukan tuh, dibujuk segala macam tanpa memikirkan konsekuensi dari protes keluarga, protes publik. Tapi saya anggap bahwa polisi pada akhirnya di ujung cerita akan bukan dia menyerah, tapi dia merasa bahwa silahkan buka habis-habisan dengan konsekuensi bahwa beberapa petinggi juga harus dilibatkan karena dianggap terlibat itu. Jadi jangan berupaya untuk menutupi sementara opini publik makin tajam melihat bahwa ini sudah sangat transparan. Jadi jangan lagi nanti ada orang yang akan direncanakan untuk meninggal demi melengkapi jalan cerita kan. Itu makin kacau kan. Jadi skenario-nya ini kan sudah berantakan itu. Jadi saya kira kalau dalam posisi Kapolri sebaiknya seperti yang Anda sebutkan tadi ya, sudahlah buka sajalah persoalan apa yang sebenarnya terjadi. Ya memang harus ada korban dalam situasi ini, seperti harus ada yang dicopot dan sebagainya. Tetapi saya kira itu bisa menyelamatkan kepentingan lebih besar Polri sebagai institusi.
Itu juga sekaligus pembenahan internal di dalam kepolisian kan, karena kasusnya bertumpuk terus, orang masih nggak percaya bahwa pelaku penganiayaan Novel Baswedan adalah si A tuh, orang tetap nggak percaya sekarang. Jadi jangan ditambah terus menerus tuh. Itu beban yang memang dimintakan oleh sejarah untuk diselesaikan oleh Kapolri yang sekarang, Pak Sigit. Jadi sebetulnya misi untuk menyelesaikan kasus ini dibebankan langsung pada Kapolrinya tuh. Kita dulu berpikir bahwa Kapolri ya itu ada semacam tukar tambah karena kepentingan istana segala macam. Oh iya, itu soal lain itu. Tapi yang penting orang akhirnya menerima Kapolri baru karena berharap beliau bisa menyelesaikan soal ini. Nah, pesan ini atau beban ini jangan diputer-puter lagi dengan segala macam skenario oleh pihak kepolisian. Tapi saya percaya bahwa Kapolri yang sekarang dia berjanji pada publik untuk tidak pandang bulu waktu itu tuh. Dia ucapkan hal-hal yang orang anggap oke, Kapolri sekarang itu betul-betul moral standingnya itu tinggi sekali dan orang masih percaya itu tuh. Jadi saya kira ini menjadi pertaruhan ujian apakah janji-janji yang disampaikan oleh Kapolri pada waktu fit and proper di DPR yang menyatakan tidak akan tumpul ke atas dengan tajam ke bawah dan sebagainya dan kemudian akan membuka kasus ini secara transparan, inilah waktunya untuk pembuktian ya. Betul, kepangkatan itu melekat ada dalil bilang noblesse oblige. Keagungan itu melekat pada pangkat dan Kapolri adalah pangkat tertinggi untuk memberi rasa aman pada masyarakat tuh. Jadi biarkan rasa aman itu tumbuh dalam masyarakat karena Kapolri bisa menunjukkan jalan menuju rasa aman itu tuh. Itu yang ditunggu oleh publik hari-hari ini. Karena makin lama makin transparan dan tidak mungkin kejahatan yang diulang-ulang itu bisa juga ditutupi dengan cara yang sama itu. Mesti ada cara lain. Nah, cara lain itu yang nggak bisa ditemukan karena udah keburu diketahui skenario yang ditulis oleh Agatha Christie tentang kilometer 50. Ini penting kita ingatkan bahwa upaya menutupi kebohongan itu biasanya akan melahirkan kebohongan baru. Jadi, saya kira kita tidak akan membiarkan Kapolri yang baru ini kemudian terjebak dalam satu kebohongan baru, menutup kebohongan baru dan menutup kebohongan baru terus begitu. Betul. Jadi saya percaya bahwa Kapolri akan menjadi legah batinnya itu dan masyarakat juga legah batinnya bila beliau betul-betul membuka kasus ini dan mengambil konsekuensi tertinggi bahwa aparat yang berpangkat lebih tinggi bertanggung jawab lebih tinggi itu. Itu sebetulnya keinginan kita. Baik, terima kasih Bung Rocky Gerung. Sampai jumpa. Sampai jumpa, Vivat Kapolri. Mantap.